Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam perjalanan pelayanan saya memperhatikan ada orang-orang Kristen yang belajar firman Tuhan hanya karena mau mendapat sensasi baru dalam orientasi berpikirnya. Kalau ada satu seminar yang kira-kira temanya itu unik, temanya aneh, temanya menantang, dia akan datang. Tetapi setelah dia datang dan berkata, oh saya sudah tahu, dia nggak akan datang lagi. Dia cari lagi seminar atau khotbah-khotbah yang sensasional. Begitulah berulang terus-menerus. Orang-orang seperti ini pada dasarnya hanya mau memuaskan pikiran saja. Dia mendengar seminar, khotbah-khotbah hanya untuk mengkonsumsi pikiran. Tidak sungguh-sungguh memiliki satu kerinduan guna mengubah kehidupan, merubah diri untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini juga punya kecenderungan untuk selalu berpindah-pindah. Hari ini yang tren pendeta A, dia ikut. Lain waktu ada pendeta yang lebih tren lagi, lebih nyentrik, dia pindah. Pendeta yang kedua, dia ikuti, kembali dia jenuh, dia mencari lagi kesegaran untuk mendengar hal-hal yang sensasional. Orang-orang Kristen petualang ini pasti tidak memiliki format teologia yang jelas, tidak memiliki fondasi dasar teologia yang kokoh. Orang-orang Kristen yang bertualang dari satu gereja ke gereja, dari satu seminar ke seminar, orang-orang Kristen yang akhirnya tidak akan berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan. Paradigma berpikirnya pun juga tidak akan diubahkan. Dan terus terang betapa sulitnya merubah cara berpikir orang-orang seperti ini. Sebab dia tidak memiliki satu konsistensi untuk mengikuti satu dasar pemikiran, dasar teologi. Dia seperti buluh yang akan mengayun kemana angin bertiup. Saya harap saudara-saudara tidak seperti orang ini. Saya harap saudara tidak seperti orang-orang ini. Harus dilandasi oleh kerinduan hati mengerti firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Mengerti firman Tuhan selengkap-lengkapnya guna mengubah kehidupan agar kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan itu nyaris tidak terbatas, tidak termargin. Kalau kita memiliki kesempatan hidup 100 tahun atau 200 tahun, belumlah cukup kita menggali semua kekayaan kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab ini. Belum cukup. Tidak cukup waktunya, saudara. Kekayaan kebenaran firman Tuhan ini tidak terbatas. Dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia ini sementara sangat terbatas. Oleh sebab itu, betapa kita harus menggunakan waktu yang ada dengan serius dan memilih satu dasar pemikiran yang jelas. Ini yang kupilih. Aku mau belajar ini. Nuraninya juga terus diaktifkan. Kalau saudara belajar firman di satu tempat, saudara memilih aku mau belajar kebenaran dari tempat ini, tetaplah di situ. Dan kalau saudara punya nurani mulai terganggu karena pengajaran yang tidak benar, coba persoalkan dengan Tuhan. Paling tidak saudaraku sekalian, saudara tidak mencelok sana, mencelok sini, malah tidak jelas. Dan tidak berlebihan kalau saya mengatakan kepada saudara bahwa saudara ada di tempat yang paling aman. Jangan hanya mau memuaskan pikiran, mendengar khotbah sebagai konsumsi pikiran tanpa kerinduan untuk berubah dan menjadi berkenan kepada Tuhan.
Menjadi berkenan kepada Tuhan itu, saudara, juga tidak termargin, tidak terbatas. Setelah saya mengarungi perjalanan hidup sebagai orang Kristen, pengembaraan spiritual saya tiba kepada satu kesimpulan bahwa kebenaran Tuhan ini tak nampak ujungnya. Seperti yang tadi saya katakan, sekalipun saya hidup 200 tahun, tidak cukup waktu ini untuk menggali seluruh kekayaan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Sementara saya juga terus bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran tersebut, saya dibawa kepada wilayah-wilayah baru, pemahaman pengenalan akan firman Tuhan. Dan kesimpulan kedua yang saya dapat adalah betapa bedanya kekristenan dengan ajaran-ajaran agama pada umumnya. Betapa berbedanya. Nah, untuk memberitahukan kepada saudara di mana letak perbedaannya, saya perlu waktu panjang. Saudara harus setia tekun mendengar, ya, tekun mendengar. Jangan datang, tidak datang, datang, tidak datang, sulit. Anda harus tekun mendengar. Saya sendiri yang belajar memperhatikan firman Tuhan dari hari ke hari, berusaha mengerti isinya, berusaha memahami sistematikanya, supaya ketika saya berkhotbah sistematis, jemaat mendapat bantuan visual di dalam pikirannya untuk menangkap kebenaran yang saya sampaikan. Ini berarti plot demi plot, paragraf demi paragraf yang saya susun harus sedemikian rupa untuk membangun satu pengertian sampai kepada klimaks. Saya yang mempelajari ini, saudaraku, merasa juga selalu kurang. Selalu saja merasa kurang. Ini mesti ada sesuatu yang kurang ini. Saya gali lagi, saya dapat lagi. Sampai kepada kesimpulan itu. Wah, betapa bedanya kekristenan dengan berbagai ajaran-ajaran lain. Lalu, kesimpulan yang berikut, yang ketiga, saya menemukan kenyataan bahwa pola keberagamaan yang kita miliki sering tidak sesuai dengan kebenaran batiniah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan ini, masih dalam konteks doa Bapa kami, saya mau berbicara mengenai berdoa yang benar atau berdoa bagi orang percaya yang dewasa. Berdoa bagi orang percaya yang dewasa. Sebenarnya konsep doa yang dimiliki banyak orang Kristen hari ini bukanlah doa yang benar bagi umat perjanjian baru. Bukanlah doa yang benar menurut kebenaran Injil yang menekankan batiniah. Sebenarnya doa itu bukan masalah cara, waktu, dan kalimat. Kalau ditambahkan lagi musik. Tetapi kita sering terikat dengan itu. Cara. Lipat tangan. Angkat tangan. Ya kan? Oke. Disertai musik misalnya. Ini cara. Waktu. Pagi. Atau malam. 3. Kalimat. Kalimatnya harus begini atau begitu. Plus musik. Sebenarnya doa bukan masalah itu. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Tetapi doa adalah sebuah dialog. Benar-benar sebuah dialog. Kualitas dialog seseorang sangat dipengaruhi oleh kedewasaan rohani seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu terus bertumbuh dalam Tuhan, lewat pemahaman pengertian akan kebenaran Tuhan, dan satu persatu dari kebenaran itu diperagakan dalam hidup, nanti Bapak Ibu akan mengerti apa artinya doa sebuah dialog. Tidak ada aturan yang mengikat. Tidak ada sistem-sistem yang mengatur, sama sekali tidak ada. Sampai kepada satu kebenaran ini. Siap dengar, saudara? Siap dengar? Bahwa seluruh perjalanan hidup kita adalah perjalanan doa. Seluruh perjalanan hidup kita adalah perjalanan doa.
Dialog dengan perkataan, dialog dengan perbuatan, dialog dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Di sini yang namanya seremonial itu tidak mendapat tempat sama sekali. Setelah mau doa dengan menutup mata, mau buka mata, mau tangan dilipat, mau tangan dipinggang, tidak masalah sama sekali. Mau pagi, mau siang, mau sore, tidak masalah. Mau pakai musik lengkap, hanya gitar, tidak pakai musik, ya. Seperti bunyi metronom, ketukan saja, tidak masalah. Bahkan bukan itu doa. Doa itu sebuah dialog. Dialog itu meliputi seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, perlu revolusi pemikiran. Kalimat yang benar, perlu transformasi pikiran. Perlu transformasi pikiran. Pembaharuan pikiran. Saudara akan lebih rela menangkap apa yang saya katakan ini. Jadi kalau Alkitab berkata doa tiada berkeputusan, tetaplah berdoa. Itu maksudnya bukan masuk di ruang doa, lipat tangan, berlutut. Bukan itu. Tetaplah berdoa. Doa tiada berkeputusan. Jadi tidak pernah ada jeda tidak berdoa, tidak ada. Betapa bangganya saya telah memiliki jam doa selama 3,5 jam per hari sejak saya masih muda. Betapa bangganya saya dan betapa pedenya saya jika saya bisa menyaksikan saya sudah belajar berdoa 3,5 jam setiap hari. Pagi 1 jam, siang 1,5 jam, sore 1 jam. Wah, benar-benar kelihatan seperti rahib. Ya, seperti biku, seperti petapa itu. Dan tidak bisa ditipu. Ada kesombongan di balik kerendahan hati itu. Ada ketidakkudusan di balik kesalehan. Ada peninggian diri di balik penampilan yang rendah hati. Nah, betapa munafiknya itu. Dengan mata sembab dan bengkak keluar dari ruang doa. Betapa bangganya jadi manusia yang berdoa pagi 1 jam, siang 1,5 jam, malam 1 jam. Betapa bangganya. Tetapi rupanya itu hanya menjadi sebuah permulaan untuk stimulasi bagaimana berdialog dengan Tuhan. Saudara, ingat gak dulu kalau truk atau bus mau dioperasikan, itu diputar depannya, gluk, 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 gluk. Ingat itu? Jadi doa 3,5 jam itu baru gini. Sebab yang penting itu konstan mesin itu operate, hidup. Saya tidak katakan tidak perlu berdoa 3 jam, 2 jam, enggak, bukan perlu. Saya menyarankan Anda setiap hari minimal 30 menit berdoa. Saudara, saya kasih tahu satu kalimat dan periksa. Anda pernah ketemu pendeta-pendeta yang doanya sampai 6 jam, 5 jam, hebat ya. Saudara periksa hidupnya tiap hari. Bukan menghakimi sikapnya terhadap orang lain. Oke, lihat hidupnya. Sikapnya terhadap pembantu, terhadap sopir, terhadap orang. Sikapnya terhadap orang susah, terhadap orang miskin. Coba perhatikan. Perhatikan. Pertanyaan sederhana, apakah Anda menemukan pribadi Kristus yang lemah lembut dalam ketulusan dalam diri orang itu? Nah, mungkin saya belum pernah ketemu orang yang tepat, tapi saya pernah ketemu orang-orang seperti ini, saudaraku. Tambah banyak doa, tambah sombong rohani. Wah, dia rasa berat untuk mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Serot visi dari Tuhan. Menurut saya, dia rasanya berat untuk mengatasnamakan Tuhan dan seolah-olah apa yang dia katakan itu sudah seiring dengan pikiran Tuhan. Ya, dulu kita tidak tahu, kita ya kagum, lalu kita ikuti saja. Ya, kita kagum, kita ikuti saja. Tapi setelah kita dewasa, kita mulai bisa membedakan kebenaran, indera rohani kita sudah bisa membedakan mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita mulai mencium baunya. Tidak begini kekristenan itu.
Di antara orang-orang yang doanya berjam-jam itu pernah pergi saya ke Eropa bersama-sama. Makan di satu meja. Kita beli maaf maksud saya paket. Tur kita itu paket. Jadi pada waktu makan bersama di hotel, kita diberi makanan itu sederhana. Jadi kita pikir masih nunggu. Yang lain makannya lebih. Tunggu lama ditanya. Jadi salah satu di antara kami ini nanya, ini sudah? Ya sudah. Loh, kok cuma begini? Ya yuk paket murah. Apa yang dilakukan saudara? Itu taplak meja dibias ini. Keras. Padahal saya tahu di antara gelasnya itu gelas wine itu patah. Saya tuh betul-betul syok. Ini yang doa berjam-jam. Pergi, ayo pergi. Saya tidak berdiri. Saya duduk. Padahal saya itu pergi dibayari mereka untuk pegang gitar nyanyi. Jadi kalau pergi di hotel mana pagi-pagi bangun pada doa, setelah tur malamnya doa lagi gitu. Doa terus, penyembahan terus, doa terus gitu. Ya. Saya syok. Jadi ketika mereka berdiri, saya tidak berdiri, saya duduk terus. Ayo. Saya tidak berdiri. Memang saya juga dari muda sudah dibekali, walaupun belum sempurna atau belum dewasa betul, cukup dibekali dengan nurani yang lumayan baik gitu. Biarpun saya dibayari, tapi lihat ini hal yang nggak pantas, saya nggak berdiri. Ketika mereka berdiri, orang-orang kan terus lihat ini bunyi keras sekali kan, gitu. Semua ngeliatin saya gitu, saudara. Karena udah pada pergi, saya diam aja begini. Itu titik balik saya tidak percaya dunia roh. Omong kosong. Saya syok. Udah tenang-tenang. Ya saya nggak bisa makan, udah berantakan. Saya berdiri, jalan, lemes. Mereka sedang di kamar ngomong apa yang dikatakan. Kita anak-anak raja. Itu penghinaan terhadap anak-anak raja. Logika saya kan jalan. Saya udah sarjana teologi waktu itu. Ya. Udah S1. Enggak begitu. Ini yang berdoa berjam-jam nih. Yang model berbahasa rohnya sudah di atas angin. Saya bersyukur dapat pelajaran-pelajaran berharga seperti itu. Saya bersyukur, saudara. Kalau doa itu begini, wah enggak, jarang setengah jam, jarang 1 jam, wah bisa berjam-jam terus. Kadang-kadang begini, kita diam, kita akan mencium keharuman Tuhan. Terus diam. Apakah ada yang sudah mencium? Gitu. Jadi saya bukan tidak percaya ada keharuman yang bisa ditangkap, bisa. Tapi saya takut psikologi juga. Terus tadi ada cium, ya saya mencium keharuman seperti mawar atau apa macam-macam lah gitu. Saudara mengerti maksud saya? Dan itu saya syok. Itu saya syok. Jadi tahun-tahun itu tahun-tahun di mana orang baru rebah. Doakan rebah gitu, baru-baru itu. Ya, doa itu kalau belum rebah doa terus itu sampai dia rebah. Nah orang yang didoakan lama bosan daripada kelamaan ya rebah aja. Loh, itu psikologinya begitu. Tapi orang nggak jujur mengakui itu dibuat-buat. Kalau habis doa bersama selalu begini. Dapat apa tadi? Dapat apa tadi? Saya juga kadang-kadang mau nipu juga nggak enak, nggak ngomong nggak enak. Dapat apa ya tadi? Saya ya sampai agak trauma gitu kalau ketemu mereka waktu itu. Sampai trauma saya. Saudara, bukan begitu. Saya bukan tidak setuju ada doa 6 jam, 5 jam, bukan tidak setuju. Tapi saudaraku, bukan itu loh kekristenan. Ingat dulu seorang pendeta dari Korea yang doanya 6 jam, yang gerejanya besar sekali. Jadi contoh gereja-gereja di Indonesia. Saya mau tanya, berapa gereja di Indonesia mencontoh gerejanya sampai memiliki gereja besar seperti dia? Berapa banyak? Ada 3, ada 4, ada 5? Udah, jujur saja. Ajarannya apa? Dimensi keempat. Ya dulu kita dimensi keempat. Kalau minta sesuatu kepada Tuhan harus spesifik, harus jelas. Misalnya sepeda, warna apa? Ada boncengannya enggak? Klaim dan imani. Dulu kita begitu. Saya mau tanya, berapa banyak orang yang betul-betul mengalami itu?
Kalau pilih jodoh, ini betul dalam kesaksian itu. Dia mengajari orang pilih jodoh, wanita, bisa main piano, bisa nyanyi, rambutnya panjang atau apa. Betul-betul terjadi. Oke, bisa iya. Untuk dia, belum tentu untuk orang lain. Nah, bukan tidak mungkin waktu dia minta ada seorang wanita pemain piano di gereja, rambutnya panjang, dia klaim saja. Semua itu penuh dengan penipuan sebenarnya, atau pura-pura. Bukan tidak mungkin begitu, mungkin. Tapi saudaraku, Tuhan tidak semurah itu dan Tuhan tidak semudah itu. Saya kira banyak gereja-gereja hari ini yang masih terjebak karena sudah tidak mampu menggali firman yang murni. Jadi di kedangkalan-kedangkalan akhirnya banyak cerita-cerita bohong, kesaksian-kesaksian bohong yang terjadi. Coba lihat, kalau saya lihat beberapa siaran di media, ya, kesembuhan ilahi. Ayo, siapa yang sembuh ke depan? Tadi sakitnya apa? Sakit banget perutnya, katanya. Sekarang gimana? Coba gini-gini sakit nggak? Enggak. Yang sakit perutnya tangannya. Kalau betul-betul itu sakit kena apa? Mungkin dia mulusnya lewat ya sembuh. Paham maksudnya? Kalau betul-betul mau sembuh harus diverifikasi dokter loh. Nggak bisa cuman tadi enak sekarang nggak enak. Unsur psikologi sangat besar. Itu memalukan kekristenan sebenarnya. Sedangkan yang melihat itu banyak orang-orang non-Kristen yang juga memiliki kesaksian-kesaksian dari kekuasaan adikodrati dari mereka. Mereka lebih dahsyat. Yang tangannya bisa keluar api. Bagaimana tuh? Selama ini sudah berapa lama sakit? Udah bertahun-tahun Pak. Bertahun-tahun berapa lama? Semua itu kan nggak dewasa. Ini kalau kuliah bertahun-tahun itu berapa lama? Nggak sahih. Nggak sahih itu informasi begitu. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bertahun-tahun. 20 tahun juga bertahun-tahun. Sakit mah bertahun-tahun, sekarang saya sembuh. Loh bagaimana you sembuhnya? Ada verifikasi dokter nggak? Tadi saya pulang nyut-nyut Pak, sekarang nggak nyut-nyut lagi. Nah memang ada interval nyut-nyut, ada interval nggak nyut-nyut. Loh pas nggak nyut-nyut. Ada lagi yang begini, saudara. Kalau Anda ke depan, walaupun belum sembuh, Anda yakini sembuh, bersaksi, sembuh sementara bersaksi. Dahsyatnya itu. Dulu juga saya berani begitu loh. Wah, mengerikan saudara. Nah, ini kan kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang masih banyak atau masih ada dalam beberapa gereja. Kita tidak boleh dong dalam kebodohan terus-menerus. Paradigma berpikir kita harus kita ubah. Doa bukanlah sekedar permintaan. Betul nggak saudara? Amin. Doa itu sebuah dialog. Dan kalau itu sebuah dialog, maka yang penting adalah relasinya dengan Tuhan. Adanya hubungan dua arah. Bukan hanya kepentingan dirinya, ya, yang dibawa kepada Tuhan. Justru doa orang dewasa itu cirinya ini, berdiri di pihak Tuhan. Waktu Anda berdoa itu berdiri di pihak siapa? Kalau praktek perdukunan atau agama-agama pada umumnya, doa itu kan permintaan. Orang berdiri di pihaknya. Tapi orang Kristen yang dewasa itu berdiri di pihak Tuhan. Dalam dialog yang penting adalah relasi antara kita dengan Tuhan. Dan relasi itu tadi saya katakan ya dipengaruhi oleh kedewasaan rohani. Tentu orang yang dewasa rohani itu orang yang mengenal Tuhan dan memiliki kesediaan untuk memahami kehendaknya. Seorang yang tidak mengenal Tuhan dan yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan, jangan berdoa. Ingat ini. Nah, kalimat ini tidak bisa diterima mudah, ya. Tapi saya sampaikan bagi yang mau nerima. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup dalam kehendaknya, jangan berdoa. Artinya, jangan berurusan lewat media yang namanya doa. Nah, ngerti maksudnya apa? Belum tahu. Doa itu kan media perjumpaan dengan
Tuhan. Dipahami begitu bukan? Nah, kalau orang tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak melakukan kehendaknya, berdoa. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Nah, nangkap saya ngomong ini. Buat apa? Aku datang di kebaktian doa. Aku berdoa pagi. Mau apa? Makanya yang utama adalah bagaimana kita memburu pengenalan akan Allah dan berusaha untuk melakukan kehendak walaupun belum sempurna, tapi gelora, gairah dan langkah memburu pengenalan akan Tuhan tergelar dalam hidup, dan usaha melakukan kehendak Tuhan juga tergelar dalam hidup. Anda silahkan punya media ini, dan ketika kita memiliki media ini, kita berurusan dengan Tuhan dengan sikap berdiri di pihak Tuhan. Ingat, berdiri di pihak Tuhan atau membela Tuhan itu tidak dimulai dari sekolah Alkitab, tidak dimulai dari menjadi aktivis gereja, tidak dimulai dari jadi pendeta, tapi dimulai dari tidak membela diri sendiri. Tidak membela, kalau salah akui, kalau bobrok akui bobrok, dan membela diri sendiri, ya. Jangan memuaskan keinginan daging, ambisi, ego saudara. Membela Tuhan diawali dari itu. Ketika kita tidak membela diri kita, tidak memuaskan hasrat daging kita, ambisi, ego kita, dari situlah kita belajar berdiri di pihak Tuhan atau membela Tuhan. Saudaraku sekalian, beda sekali ya doa umat perjanjian lama dan doa umat perjanjian baru, itu beda sekali. Umat perjanjian lama itu ya ada tokoh-tokohnya yang hebat, saya mengerti ya. Tokoh-tokoh perjanjian lama yang hebat, yang pergumulannya dengan Tuhan indah, pembelaannya untuk kepentingan umat Israel atau kehendak Tuhan nyata, ya betul. Tetapi tidak akan melebihi pembelaan Tuhan Yesus terhadap Bapa di surga. Dan mestinya orang percaya juga memiliki kualitas seperti Tuhan Yesus yang membela Bapa di surga dengan segenap hidupnya. Doa umat perjanjian lama dan doa umat perjanjian baru itu beda, saudara. Beda. Kualitas doanya beda. Walaupun di PL, di perjanjian lama kita menemukan juga orang-orang yang dalam tanda kutip bisa dikategorikan membela Tuhan. Iya, membela pekerjaan Tuhan atau membela umat Israel, membela umat Allah untuk menggenapi rencananya. Ada, tetapi umat PB, wah kualitasnya luar biasa. Yang jadi modelnya itu doa Tuhan Yesus Kristus. Ia betul-betul sosok yang berdiri di pihak Tuhan, sosok yang betul-betul membela pekerjaan Tuhan. Nah, Yohanes 14:13-14. Di sana kita diajar untuk menaikkan doa dalam nama Yesus. Dan saya sudah menemukan beberapa ayat yang berbicara mengenai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13-14. Ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau mengambil ayat itu, seolah-olah orang bisa mengancam Bapak dengan nama Yesus. Aku minta Bapak dalam nama Yesus. Nangkap maksudnya? Ini seperti pakai nama seorang pejabat gitu untuk satu kepentingan. Makanya lihat banyak orang Kristen kalau doa dalam nama Yesus, dia nggak puas dengan dalam nama Yesus. Allah Yesus tuh ditekan begitu. Maksudnya apa coba? Karena nama itu dianggap bisa membuat Tuhan langsung kelepek, Bapak di surga kelepek. Maka maksudnya dalam nama Yesus, saya minta dalam nama Yesus. Coba baca ayat sebelumnya, ayat 12. Ayat 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi aku pergi kepada Bapa. Semua pekerjaanku kuserahkan kepadamu. Pekerjaan siapa? Jadi bukan pekerjaan kita. Lalu minta dalam untuk kepentingan siapa? Bapak tolong anakku ya Tuhan supaya bisa naik kelas dalam nama Yesus Kristus. Tapi itu sudah dianggap benar. Semua orang juga gitu. Itu untuk merubah itu setengah mati susahnya. Saya merubah itu setengah mati saudara. Tapi sekarang saya sudah berubah. Kalau dulu saya pakai itu. Ya Bapak, aku serahkan dalam tangan. Amin. Udah. Kadang-kadang nggak selalu pakai dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Nggak selalu. Kok begitu Pak? Saudara ya, pakai begini. Dalam nama Yesus Kristus. Tetapi bukan untuk kepentingan Yesus Kristus. Itu omong kosong. Lebih Anda nggak pakai dalam nama Yesus Kristus. Tetapi apa yang saudara lakukan untuk... Nanti kita akan belajar terus. Belum selesai. Dirubah dulu pelan-pelan. Ya Bapak, kami akan mengadakan perjalanan. Sertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Lu mau kemana? Tujuan kepergianmu apa? Ulangi Pak, ayat yang ke-12 Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, karena sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, kuserahkan pekerjaan ini dalam tanganmu. Ini estafet. Jangan melakukan pekerjaan sendiri. Ini pekerjaanku yang kupercayakan kepadamu. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah. Sekarang orang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Punya bisnis sendiri, untuk ambisi sendiri, untuk pemuasan sendiri dalam nama Yesus Kristus. Bayangkan, kurang ajar nggak itu? Dulu sampai begini saudara sekalian, kita naik pesawat, kalau kuluk gitu, kita begini dalam nama Yesus. Homulus, minggir. Pelayanan hujan, dalam nama Yesus, berhenti. Nah orang kan butuh air. Memang pernah waktu saya naik Vespa, saya pergi ke Pamulang, saya masih ingat. Saya berkata, Tuhan hentikan hujan ini. Karena sampai kita punya muka sakit ya, kalau plak gitu, sampai sakit naik Vespa. Dalam nama Yesus berhenti, berhenti. Padahal mungkin kebetulan. Tapi kita saksikan waktu itu memang Tuhan ajaib. Dalam nama Yesus, hujan hentikan saudara. Ini kalau di kampung yang lagi nunggu hujan turun, bisa dikutuk nih pendeta. Mereka puasa 3 bulan untuk hujan turun, lalu dihentikan. Anda masih bersama saya? Pelan-pelan ya dibuka pikirannya ya. Jangan nanti saudara keluar bilang, Pak Era sekarang anti nama Yesus Kristus tuh. Salah kan? Bukan itu maksudnya saudara. Sekarang kita kembali membuka Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oke. Saudaraku sekalian, kalau lihat ayat itu kita kan langsung berkata, waduh, boleh kita minta apa saja. Coba bahasa ayat 15. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kamu bukan lagi hamba, sahabat. Kuberitahukan semua kepadamu supaya kamu bisa melakukan. Baru minta dalam namaku. Kita tidak ngerti apa yang dikehendaki Tuhan lalu dalam nama Yesus. Kira-kira gimana itu? Saudara masih bersama saya? Nangkep kan? Di ayat 16 tadi dikatakan minta dalam namaku, betul. Tetapi ayat 15
Aku menyebut kamu sahabat karena kamu tahu kalau hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Kalau sahabat, kamu tahu apa yang kau lakukan. Kamu mengerti kehendakku, kamu mengerti rencanaku. Nah, saudaraku sekalian, ini yang kita harus pahami dengan benar. Saudara membaca Yohanes pasal 16, sama juga dari ayat 23 sampai ayat yang 27. Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ayat 27, ayat yang paling penting. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ini ayat kuncinya di sini. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Mengasihi Tuhan, berdiri di pihak Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita doa dalam nama Yesus, ya, itu maknanya tidak sederhana. Kalau umat perjanjian lama tidak pernah mengenal doa dalam nama Yesus, karena memang Tuhan Yesus tidak datang atau belum hadir waktu itu. Tidak ada nama yang diberikan oleh Tuhan yang dalamnya manusia beroleh keselamatan, hanya nama Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 15, Ibrani 7 ayat 25, Ibrani 8 ayat 6, Ibrani 9 15 dan lain sebagainya. Belum ada pengantara. Jadi umat Israel tidak bisa menghampiri Allah Bapa. Yang bisa menghampiri Allah Bapa di ruang Maha Kudus adalah imam besar. Itu pun setahun sekali. Betapa luar biasa ketika berita Natal disampaikan bahwa bayi yang dikandung Maria harus diberi nama, sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada satu nama yang dimunculkan di mention. Yang pertama Yesus, yang kedua Ima. Betapa pentingnya kata ini. Betapa pentingnya dua kata ini, dua nama ini. Ini berarti juru selamat. Yesus dari kata Yasatusif. Immanuel berarti Allah. Allah beserta kita. Beserta di dalam. Kalau dulu hanya imam besar yang bisa masuk ruang maha suci, di mana dia bisa menjumpai Allah, dan setelah itu dia keluar memberkati umatnya. Sekarang Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Tubuhmu bait Roh Kudus, dwelling, tempat pertemuan. Itu luar biasa. Maka disebut bahwa semua orang percaya adalah imam. Hulu balang yang dekat dengan Tuhan. Nah sekarang kan dirusak oleh orang-orang tertentu yang dikit-dikit orang harus berdoa lewat pendeta. Bukan tidak boleh mendoakan orang lain. Kita harus saling mendoakan sebagai tanda kasih kita. Tapi jangan disamakan dengan satu orang, sosok manusia. Lalu saudara sekalian, kalau mau ketemu Tuhan harus lewat manusia, itu merusak. Sebab setiap kita memiliki roh, kita menjadi bait Roh Kudus. Setiap kita bisa memiliki keberanian menghampiri Allah Bapa karena Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi pengantara kita. Beberapa ayat, dan itu banyak ayatnya yang lain. Nanti sudah periksa. Tuhan Yesus menjadi pengantara kita. Jadi setiap kita bisa langsung ketemu Tuhan. Nah, maka distimulasi tadi, klik-kliknya tuh lewat doa setengah jam, lewat doa 1 jam.
Sampai nanti akhirnya glek. Seluruh hidup kita adalah perjalanan doa. Diperkerdil, dibuat kerdil oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Saya berkata begini bukan ingin mencela orang lain atau malas mendoakan saudara, tidak. Setiap kita punya Roh Kudus, amin. Roh Kudus mewakili Allah dalam diri kita, amin. Bisa dialog sendiri, amin. Bisa. Jadi kalau Tuhan berkata doa dalam namaku, artinya kamu punya pengantara, kamu tidak perlu imam besar, kamu bisa langsung kepada Tuhan. Kapan? Doa bukan soal cara, betul? Bukan soal waktu, betul? Bukan soal kalimat, harus pakai bahasa Yunani, karena Alkitab kita terus bahasa Yunani. Karena Allah Yahweh itu orang Ibrani, doa harus pakai bahasa Ibrani. Pagi-pagi Aba Boker Tov, good morning. Nggak perlu, pakailah bahasa Indonesia. Yang bisu pakailah bahasa tangan. Bahasa orang bisu Tuhan tahu, amin. Batiniah. Saya tahu nggak kalau orang berdoa begini, Bapa di surga, malam ini kami berkumpul untuk mendengar firman. Dia harus menemukan titik dialognya loh. Anda tahu nggak banyak orang pintar-pintar doa di mimbar, seperti kaset diputer. Dia mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Nangkep maksudnya? Dia mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Kenapa? Sebab dia belum menemukan titik dialog. Kalaupun menemukan warming up dulu. Yesus. Oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Warming up, pemanasan. Oh Tuhan. Di manakah kau? Di gereja-gereja tertentu sampai kalimat-kalimatnya mirip, sampai iramanya pun mirip. Kan ada orang yang doanya meledak-ledak, ada yang datar, diam sebentar, datar. Macam-macam, jadilah seperti dirimu. Saya nggak bisa berdoa Pak. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa. Aduh, capek deh. Orang-orang begitu tuh hari gini kalau masih ngomong gitu, awas loh. Masa nggak bisa ngomong sama Tuhan? Tapi nggak enak di depan umum. Siapapun yang hadir tidak mungkin lebih besar dari Tuhan. Nah kalau kita ketemu sama Tuhan ini tidak ada artinya semua orang ini. Tuhan, terima kasih kami boleh ada di sini Tuhan. Biar mata terbuka atau mata tertutup, rileks saja langsung menemukan titik doa. Ada dialog, dan itu mesti Anda temukan. Waktu kita nyanyi, waktu kita berdoa, itu titik dialog itu ketemu, tak langsung ketemu. Waktu doa makan, Bapa di surga, terima kasih untuk makannya. Amin. Pas, nggak usah, Bapa, padi-padi di sawah. Engkau yang memberi pertumbuhan, titik hujan di sore hari dan angin sepoi-sepoi. Enggak aja deh. Yang saya cerita di sini dulu itu loh, anak seminari kalau doa mau makan panjang. Saya kesel banget, saya paling gedek sambil nunggu begini, mana makan juga sederhana, doanya panjangnya selangit gitu. Aduh, ampun dah. Berdoa untuk Bapak yang masak, hamba-hambamu hari ini piring-piring masih tertelungkup dengan piring-piring kosong, ya Tuhan. Waduh, yang di daerah-daerah yang cari jangkauan kami, wah ilah, mantep. Yatim piatu fakir miskin janda-janda, waduh, jauh banget deh dari Eropa Timur sampai Condet, muter-muter. Aduh, apalagi ada dosennya di situ. Waduh, dia disuruh doa. Waduh, dia unjuk gigi, gue bisa berdoa. Akhirnya dia mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Bukan soal panjang atau pendek. Kalau mau panjang, kalau mau pendek, tergantung bagaimana situasi yang ada. Dan Roh Kudus pasti membantu kita berdoa, pasti. Makanya dilatih, distimulasi.
setengah jam itu kita doa. Pak, kalau doa ngomong atau dalam hati? Kalau bisa ngomong, kenapa nggak ngomong? Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Biasakan kalau di rumah itu, biasakan ngomong, telinga mendengar, pikiran kita terus ya dipenuhi kata-kata itu. Begitu kita ngomong, masuk ke sini, masuk lagi, terus distimulasi, sehingga waktu kita berdoa enak kedengarannya ya, distimulasi sampai akhirnya saudaraku, benar-benar ya, doa itu kebutuhan. Doa itu kebutuhan. Aku mesti ngomong sama Tuhan, kebutuhan. Kalau sampai orang itu malas berdoa, nggak mau berdoa, aduh nggak ngerti deh, nggak ngerti saya. Ada yang bilang gini, Pak, saya doa nggak bisa lama, kenapa ya Pak? Ngomong apa ya Pak? Ya ngomong apa saja. Ya terus, jangan terus ngomong apa saja lalu sembarangan. Tuhan, gue cuma nggak besar enak ya, loh. Nanti saudara akan punya keasikan, keunikan berdoa, stimulasi sampai akhirnya sepanjang hidupmu itu dialogmu dengan Tuhan. Ini orang begini akan susah berbuat salah. Dan kalau Tuhan berkata doa dalam namaku, artinya bahwa keberanianmu masuk ruang suci Bapa karena aku. Itu bukan karena perbuatan baik. Bapak Ibu bisa rasa nggak, bisa ngerti nggak, ada orang, dan mungkin Bapak Ibu juga termasuk ya, merasa bahwa kalau kita itu berdoa Tuhan seperti butuh kita itu. Seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Jangan begitu. Tuhan nggak butuh kita sebenarnya. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan rindu kita ini bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan isi percakapan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai nama Yesus Kristus. Kalau seseorang mewakili saya bertemu dengan seorang, dia harus membawa seluruh aspirasi saya. Kalau dalam nama Yesus harus bawa aspirasinya Tuhan Yesus. Makanya harus mengenal Tuhan Yesus, mau melakukan kehendaknya. Kalau enggak, ngapain berdoa? Ini tadi saya ngomong. Ya tapi kita belum sempurna. Oh iya, saya tahu belum sempurna. Tapi saudara harus sungguh-sungguh memang mau belajar mengenal, belajar melakukan kehendak Tuhan. Dan semua yang kita percakapkan harus untuk kepentingan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa tidak menjadikan doa sarana menyampaikan permintaan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sarana mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Sebelum dewasa, kalau kita datang kepada Tuhan meminta-minta, ya Tuhan tolong supaya saya bisa diterima jadi pegawai negeri Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya, aku percaya Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa, Engkau berkuasa, tak ada yang mustahil bagimu, haleluya. Enggak? Begitu enggak? Begitu. Oh Tuhan, aku mau khotbah kau KKR di Kalimantan, Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu, haleluya, pakailah aku Tuhan, haleluya. Dulu begitu, sekarang enggak perlu. Aku serahkan pelayan dalam tangan-Mu. Jangankan khotbah di Kalimantan, baik aku makan atau minum atau lakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dulu kalau mau KKR doa puasa. Tujuan doa puasa itu apa? Supaya dipakai Tuhan. Loh coba, kalau dipakai Tuhan aku kan bangga, terjadi mujizat. Bukan berdoa puasa, ada kuasa-kuasa gelap tidak bisa diusir tanpa doa puasa. Harus persiapan dengan baik. Amin. Tapi bukan mau jual beli dengan Tuhan. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita mulai memberi diri, mengerti kehendak Tuhan, dan diatur oleh Tuhan. Nah, cara berhubungan orang kafir dengan dewanya tidak boleh menjadi format orang percaya berurusan dengan Tuhan. Orang kafir biasanya berhubungan dengan Tuhan karena asas manfaat. Datang kepada dewanya karena meminta. Kalau orang Kristen tidak demikian. Jangan begini, datang kepada Tuhan karena meminta plusnya memuji menyembah Tuhan. Menyembah itu kan memberi nilai tinggi Tuhan. Amin. Memberi nilai tinggi Tuhan kan bukan soal Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Bukan kata-kata. Sikap hati yang sepanjang hari memang kita memahami, menghayati Allah itu lebih bernilai dari segala sesuatu. Nah, di sini kita menemukan saudara sekalian doa yang benar bagi orang percaya. Amin.